Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil mubarakah bitahiyatil ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tiap bulan ketemu lagi Bu ya. Yang suka ngaji di sini yang tahu mah. Yang jarang hadir ke masjid mah boro-boro tahu. Biasanya ibu-ibu ada berapa lah, sekarang ramai bener. Yang kenal sama kita paling berapa orang? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadratul Mukarram, terkhusus guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Tatang Tajuddin, orang tua saya, kita doakan semoga beliau Allah senantiasa berikan keberkahan. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan rizki yang manfaat. Kita doakan pula semoga ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Tak lupa pula terkhusus dai kondang kita Al-Mukarram Ustadz Roma Muda, ya Bu. Ustadz Roma Muda, karena masih muda, udah tua berarti ntar ganti namanya Bu. Jadi siapa? Roma Ustadz Roma Muda, kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan keberkahan. Tak lupa pula terkhusus Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, tiap bulan ngaji di sini lupa mulu nama masjidnya. Masjid Nurul Hidayah, Kang Abad. Ya, beliau sahabat, guru. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga besar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan beri keberkahan dunia sinareng akhirat. Tak lupa pula di sini para alim ulama, ya. Ada siapa lagi nih? Ustadz Alimuddin, ya, selaku Dewan Penasehat Masjid Jami Nurul Hidayah beserta para asatidah yang lainnya. Tadi ada ketua DMI juga ya, dan seluruh anggota DMI yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan para tokoh kita RW, RT, camat, mudah-mudahan kepala desa, Allah subhanahu wa ta'ala, pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini, malam Jumat, yang mana kita sedang memperingati menyambut tahun baru Islam. Ya Bu, rata-rata orang taunya kalau rame itu tahun barunya tahun baru Masehi, betul Bu? Lah sekarang ibu-ibu hadir di sini nih dikasih tahu, besok ada acara tahun baru Islam, padahal agak ngeh kan? Emang kapan sih tahun baru Islam? Diundang begitu Bu. Kenapa? Karena di kita tahun baru mengambilnya, atau acara-acara besar itu seperti tahun baru atau acara-acara yang lainnya yang di luar Islam, kita ngambil dari budaya barat. Ini cerita sedikit, ketika saya kuliah di Maroko, ketika saya kuliah di luar, malam tahun baru saya kira rame Bu di Arab, kayak di Indonesia, karena ini tahun baru sedunia. Pada masang petasan, ternyata kagak Bu. Kenapa malam tahun baru 1 Desember biasa aja kayak malam biasa. Tapi pas malam tahun baru Islam kayak sekarang, itu semua orang di jalan raya pada pakai baju bagus, masang petasan, sedekah makanan. Karena apa? Kita bahagia menyambut tahun baru yang akan datang, dan kita berharap semoga iman dan ketakwaan kita ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih diberikan iman dan Islam
Saya pengen nanya, kira-kira kalau kita bukan orang Islam, sampai apa enggak ke acara begini? Sampai apa enggak, Bu? Kagak mungkin. Seandainya kita tidak beriman, sampai apa enggak di sini? Enggak, Bu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua. Yang pertama karena dikasih hidayah sama Allah. Yang kedua karena dikasih taufik. Pertama kenapa? Ketika dikasih hidayah, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kagak Islam nggak bisa datang ke masjid, nggak bisa datang ke acara tablik akbar, nggak bisa datang ke acara maulid. Kalau orang bukan orang Islam, dia nggak bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi, Bu, ada orang Islam yang mereka dapat hidayah Islam, Pak. Cuman kalau ada acara begini, kenapa kagak datang kemari? Gara-garanya apa? Karena mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kudu bersyukur di situ, dikasih hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita, Bu, yang dari rumah niat ke sini, pakaian yang kita pakai biar jadi saksi kita datang hadir ke majelis taklim, hadir ke acara tablik akbar, menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ditempatkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang satu-satunya punya nama, Bu. Nabi Muhammad punya nama itu bisa langsung bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat la ilaha Muhammadur Rasul. Sekarang saya nanya, kalau ada orang kafir pengen masuk Islam, dia syahadatnya cuman asyhadu alla ilaha illallah, tapi nggak ngucapin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah apa kagak? Sah apa enggak? Kagak. Oleh karena sebab itu sholawat kepada Nabi harus kita ucapkan, bersyahadat harus kita ucapkan mengatasnamakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menunjukkan bahwasannya kita adalah orang Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiap bulan ngaji di sini Masjid Jami Nurul Hidayah, saya cuman bisa berharap ibu-ibu sekalian ya, agar mana setiap kali pengajian di sini, walaupun yang enggak berkesempatan untuk hadir, tolong bantu masjidnya. Siap apa enggak kira-kira, Pak? Siap apa enggak kira-kira, Bu? Kagak bisa datang ke masjid, minimal nyumbang-nyumbang kue atuh. Bener apa enggak, Bu? Minimal nyumbang-nyumbang tenaga. Kenapa? Kulantaran amal kita kurang. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Ibadah kita kurang. Setuju apa enggak? Itu siapa yang jawab kagak? Udah banyak amat sholatnya emang. Kira-kira ibadah kita kurang apa lebih? Kurang apa lebih? Ibadahnya kurang, pengennya masuk surga, punya orang dalam loh. Tar dulu. Oleh karena sebab itu ada kesempatan setiap bulan di sini pengajian. Ibu-ibu, tolong bapak-bapak, kalau kagak bisa hadir, minimal bantu tenaganya. Minimal bantu pakai hartanya walaupun sedikit. Kenapa? Yang kita keluarin itu pasti jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Siapa tahu yang sedikit kita keluarin jadi saksi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya ajarin ke masjid, suruh sholat, Bu. Masalahnya repot, kadang-kadang bapak-bapaknya di masjid ngomel baik, Bu ya. Kalau ada bocah berisik di masjid ngomel kagak, Pak? Ngomel, benar. Ibunya nyuruh, tong mana ke masjid, maghrib. Anaknya ke masjid, ibu. Di masjid dicarekan ku si bapak. Si budak bingung, aing kudu kumaha cenah. Di imah aing dicarekan, di masjid aing dicarekan.
Makan nggak usah aneh bu, makannya nggak usah aneh kalau ngelihat anak kecil banyak di jalan raya, betul apa betul? Ini bocah maghrib masih pada main di luar. Ngapa? Di rumah diomelin sama emak, di masjid diomelin sama bapak, bener nggak bu? Makanya bapak-bapak yang di masjid ada bocah bercanda bagen, biarin aja. Iya. Jangan diomelin. Kalau bocah dari kecil udah diomelin di masjid, itu masjid kosong. Bocah kagak betah di masjid dari kecil sampai gede, itu masjid kosong. Yang ajan aki-aki lagi, yang imam aki-aki lagi, yang modar bener nggak bu kira-kira bu? Makanya bilangin sama si bapaknya, ya ibu-ibu bilangin sama si bapaknya, Pak biarin anak di masjid nih, DKM-nya juga Kang Abah tolong kalau ada anak kecil di sini bercanda biarin, yang penting betah di mas, supaya apa? Nerusin perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau dia berisik di masjid namanya ge bocah, emang kita kagak pernah jadi bocah lah, kita ge berisik pas lagi jadi bocah, bener nggak bu? Nah iya biarin, namanya berisik bocah. Jadi ada kisahnya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sholat bu, pas waktu sujud, nih ceritanya nih hikmahnya supaya bapak-bapak ngedenger dalilnya langsung. Ini Rasulullah yang lakukan. Jadi Nabi Muhammad waktu sholat itu sujud pak, cucunya naik ke pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi, dianggap kuda Rasulullah ini sama cucunya. Tapi Rasulullah nggak bangun bu, Rasulullah nggak bangun pak. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau saya bangun cucu saya jatuh. Ketika cucu saya naik ke punggung saya sedang menyenangkan cucu saya. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak bocah main di masjid biarin daripada mainnya di kebon, bener nggak pak? Iya, makanya tolong Kang Abad nasehatin yang lain bapak-bapaknya juga yang di masjid. Kalau ada anak kecil di masjid berisik, biarin supaya apa? Pada betah di masjid, masjidnya ramai, amin. Banyak jamaahnya, amin. Banyak yang ngaji, amin. Alhamdulillah. Oleh karena sebab itu perubahan sekarang tahun baru nih, masjid ini semoga berubah, warga-warga sekitar semoga berubah, kita semua semoga berubah, dijadikan tambah baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan iman dan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ditambahkan diri kita agar menjadi apa? Agar menjadi orang yang senantiasa ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah Terakhir dari saya, karena masih ada Kiai Roma Muda, saya sebentar kita salawatan bareng-bareng, salawat Habib Syekh. Di sini mungkin tahu salawat Turi Putih, tahu Turi Putih? Tahu nggak Turi Putih? Tahu ya, vokalisnya tahu ya? Ayo kita Turi Putih bu, kita salawatan bareng-bareng. Niatnya apa? Nih ceramah saya yakin yang disampaikan tadi balik kagak ngerti ibu. Pulang udah bingung lagi soalnya udah mikirin pada kegerahan begini. Ya bu, kita salawatan bu untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turi putih, turi putih, ditandur neng kebon agung. Nih bahasa Jawa, tempat Sunda kan aneh. Ono celeret tebok nyemplung, mbok iro kembange opo, mbok iro kembange opo. Turi putih ditandur neng kebon agung. Ono celeret tebok nyemplung, mbok iro kembange
nandur neng kebon agung ono cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha Habibillah Yasin Habibillah tandurane tanduran kembang kembang kenongoneng jero guwa tumpakane kereta Jawa rada papat rupa menungso tandurane tanduran kembang kembang kenongoneng jero guwa tumpakane kereta Jawa rada papat rupa menungso rada papat rupa menungso rada papat rupa menungso bareng-bareng ya 1 2 3 salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan guru kita semua Allah senantiasa berikan keberkahan dan yang hadir di sini pulang semua hajatnya dikabul. Amin. Utangnya dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan yang saleh dan solehah. Yang belum punya mantu biar cepat punya mantu. Amin. Yang belum kawin anak muda biar cepat pada dapat jodoh. Amin. Ngomong-ngomong saya juga minta doanya karena saya baru penganten, Bu. Ya Bu, baru 4 hari Bu. Doain biar jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.